Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Alhamdulillah, para sahabat Napak Tilas, kita sekarang berada di lokasi putranya Kanjeng Kiai Haji Al-Murtamad yang bernama Muhammad bin Kiai Haji Al-Murtamad. Alhamdulillah, di sini putranya Mbah Kiai Haji adalah salah satu putra yang sangat dicintai dan dia sangat dipercayai untuk meneruskan tapak lacak beliau untuk menyebarkan khususnya agama Islam, dan sebagian yang zaman dahulu itu banyak yang memeluk agama Hindu, ternyata oleh beliau yang bernama Muhammad bin Haji Al-Murtamad ternyata keseriusan dan kehebatannya untuk menjadikan Kelurahan Cicenang ini bersih dari agama-agama lain dan untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, dia dengan mendirikannya sebuah pesantren yang ternyata sampai sekarang alhamdulillah masih berdiri dan masih berjalan secara lancar. Alhamdulillah, itu berkat Muhammad bin Kiai Haji Al-Murtamad yang berkunjung ke tempat lokasi makom Muhammad ini. Awalnya jelas harus ditata tertib dulu dan teratur dulu, seperti di bawah awalnya masuk ke gerbang Mbah Kiai Haji, ya ternyata ayah andanya dari Muhammad. Terus setelah itu meneruskan perjalanannya yang tidak jauh dari makom Mbah Haji menuju ke mata air yang penuh dengan keramat. Setelah dari mata air nanjak ke sini yang berada di atas lokasinya sedikit, ternyata ke tempat Muhammad. Ini menurut saya hitung terakhir di lokasi ini tata tertib untuk berziarah. Makanya ke para sobat Napak Tilas semua, khususnya ke para masyarakat umum se-Nusantara, marilah untuk berziarah ke tempat Muhammad ini, karena Muhammad ini adalah salah satu putra dari Kanjeng Kiai Haji Al-Murtamad yang sangat soleh dan sangat berwibawa dan sangat hebat di dalam menjalankan menyebarkan agama Islam zaman dahulu. Alhamdulillah, secara rutinitas per minggu atau per bulan selalu berdatangan, dan yang jauh juga secara teratur, yang dari Indramayu, yang dari Ciamis ke daerah Kawali, alhamdulillah suka berdatangan dengan secara rutinitas, mungkin meminta syariat untuk keberkahan dan kebarokahan di dalam menjalani kehidupannya. Kalau masalah pantangan di sini, alhamdulillah tidak ada pantangan waktu atau pantangan tata tertib, namun sedikitnya ada tata tertib yang harus dipentingkan, yaitu terutama kesopanan di dalam menghadap beliau gitu. Walaupun syariatnya tidak kelihatan, tapi insya Allah dia berada di hadapan kita. Kalau kita udah tawasulan, udah hadorohan, udah seibaratnya sudah memanggil dia, insya Allah dia datang. Dia meminta pertolongan ke Gusti Allah yang dihadapi, mungkin Muhammad atau bapaknya, nanti insya Allah Gusti Allah mengabulkan, karena Muhammad sama ayah andanya itu jelas lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Kalau menurut saya sosok Muhammad itu tidak jauh dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Al-Murtamad. Dia seorang tokoh ulama, dibilang juga pendekar karena dia
dititipkan salah satu ajian dari ayahnya Mbah Kiai Haji Alimurtamad, yaitu Aji Banteng Kilat Beraja sama Aji Kilat Dadali Putih. Jadi dia pantas kalau dibilang pendekar penyebar agama Islam gitu. Sosoknya tidak jauh dari ayahnya, gagah perkasa, tinggi badannya, kekar badannya. Alhamdulillah dia sangat dipercaya dan sangat dikagumi oleh para masyarakat semua. Kalau masalah keunikan di tempat yang berlokasinya di atas ini, ya ada dibilang unik, ya ada uniknya gitu. Kalau yang tidak merasa percaya gitu, tidak merasa percaya atas keagungan Gusti Allah, kita menghadap atau kita jaroh ke tempat ini, sembari duduk saja tidak bisa kuat dari 1 menit. Sebelum 1 menit atau perhitungan detik, nyampe 5 detik atau 10 detik juga tidak merasa betah, atau sedikitnya pasti terasa gatal, padahal tidak ada semut, tidak ada apa-apa, ternyata terasa gatal yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak merasa percaya terhadap yang Maha Kuasa, terus tidak percaya terhadap yang kita jarohin gitu, itu akan terjadi salah satu keunikan. Duduk juga tidak akan bisa khusyuk atau tidak akan bisa lama, hitungan 5 detik atau 10 detik juga dia akan merasa gatal, segatal-gatalnya yang sangat luar biasa sekujur badan gitu. Untuk datang ke datang ke makam ini waktu kapanpun, siang, sore atau malam pun, dan waktu hari apapun di sini dari minggu ke minggu, alhamdulillah tidak ada pantangan, karena saya sedikitnya sudah secara spiritual berhadapan dengan yang namanya Mbah Kiai Haji. Alhamdulillah mangga bae gitu, mau jaroh ke sini kapan saja waktunya, insya Allah diterima, dibagiakeun gitu kalau menurut Sunda mah gitu. Salah satu persyaratan yang dibawa sebenarnya tidak jauh dari sengit-sengitan yang namanya kembang, tapi kembang tidak teratur berapa macam atau berapa rupa, yang jelas harus bawa kembang saja, sama botol aqua yang maksudnya itu untuk mengambil air yang berada di mata air Cai Nyenang ini. Begitu. Yang dikhususkan untuk semua masyarakat, terus umumnya yang jauh ataupun yang dekat, disarankan untuk jaroh ke tempat makom karomat Sirah Daya Kelurahan Cicenang ini diharuskan kalau bisa mah hari Senin sama Kamis. Hari-hari apapun juga mangga baik, tapi ada salah satu hari yang paling diambil baiknya, waktu yang sangat jelas itu menurut yang Maha Kuasa juga, insya Allah tidak jauh dari izin dan restu Gusti Allah, itu hari Senin sama Kamis. Ada acara budaya dan tradisi setiap tahunnya itu diadakan haulan, walaupun sedikitnya sekarang sudah agak kurang rame, tapi insya Allah tetap bakal dijunjung tinggi sama saya selaku Ketua Lembaga Adat dan Ketua Paguyuban sekaligus Juru Kunci. Alhamdulillah bakalan dijunjung beserta anggota-anggota di Paguyuban saya untuk menjunjung, untuk mengagendakan setiap tahunnya, setiap pertengahan tahunnya juga ada istilah tradisi yang dulu sama leluhur kita dipelihara, diadakan, insya Allah itu bakal dirutinitaskan gitu, insya Allah. Kalau di sini dibiasakan telatnya 2 minggu sekali, atau diharuskannya itu seminggu sekali tawasulan atau acara khusus tawasulan di makom ini.
seminggu sekali, paling telatnya 2 minggu sekali suka diadakan acara tawasulan bersama. Ya, selain anggota paguyuban beserta anggota aparat juga, kelurahan sama kecamatan, alhamdulillah bisa menghadiri, dan anggota masyarakat juga, beberapa anggota masyarakat, banyak sesepuh-sesepuh yang menghadiri acara seperti tawasulan di sini. Para sahabat Napak Tilas semua, saya mengharapkan untuk segera mendatangi makom karomat ini, dan insya Allah, bukannya saya menjanjikan, tapi dengan kekuasaan Gusti Allah, insya Allah apa-apa yang diinginkan, khususnya di dalam menjalankan kehidupan, khususnya di dalam segala urusan, makanya ayo mari berdatangan ke sini, dan insya Allah saya yang menjadi jembatan untuk penyambung syariat ke Mbah Haji Ali Murtamad di sini. Makanya ayo marilah berdatangan dan berkunjung ke tempat lokasi Mbah Buyut Enang Kiai Haji Ali Murtamad. Kalau makam ini sebenarnya anaknya dari Muhammad. Udah terdata, udah ini secara spirit anaknya dari Muhammad, tapi namanya itu belum kebuka gitu, belum kebuka. Tapi insya Allah sedikit-sedikit saya minta bantuan atau minta tanya-tanya ke sesepuh-sesepuh yang masih ada, yang istilahnya tahu menau urusan khususnya di makam karomat ini. Nah, ini udah ditandain, kalau yang laki-laki nyuncung gitu ya, seket. Kalau yang perempuan ini agak dempak gitu, rata gitu. Cuman belum kebuka nama-namanya gitu ya. Tapi yang jelas ini anaknya dari Muhammad itu. Makanya Muhammad itu seorang bapak, diperlihatkannya, ditunjukinya biar tidak salah paham, yang namanya bapak lebih besar itu batu nisannya gitu. Batu nisannya lebih besar gitu. Terus kalau anaknya yang laki-laki, pertandanya batu nisannya agak runcing, dan kalau yang perempuan batu nisannya tidak runcing gitu, rata.